the stars. Keep on trying, keep your focus. Fight the waves like a ship in the ocean. God is always here with you. Yeah. I'm gonna be a doctor or a scientist or an astronaut, an engineer. I'm into sports. I have a dream. You're a superhero. Lift your hand and fly away. You're a superhero, and you don't even need a cape. I've seen storms and I've seen rain, but dreams make it go away. You're a superhero. Lift your hand and fly away. Baba, you told me to be strong, even when everything goes wrong. You said I can make mistakes, 'cause that's how we get better each day. You're a superhero underneath, just like a snowflake. You're unique. Just find your reason and live your dream, and be that person you are meant to be. I'm gonna be a doctor or a scientist or an engineer. Bertemu lagi di tahun berikutnya. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini Halal Bihalal di Mualaf Center Yogyakarta. Kita kedatangan teman-teman dari mancanegara. Ada Mas Abdul dari Palestina dan Mas Hamid Hussein dari Lebanon. Nah, Lebanon. Mereka berdua sekarang ada di Yogyakarta. Dan satu lagi yang paling dekat sama saya, Mas apa? Mas Abdul. Ya, ini dari Makassar ya, Pak? Kendari. Oh, Kendari. Nah, ini ketiga teman-teman kita ini yang biasa berdakwah di juga dalam circle dakwah di Yogyakarta, ya, menyebarkan Islam. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang kenal expat ya, yang butuh cari tahu tentang Islam tapi dalam bahasa Inggris. Nanti kita bisa hubungi sama Mas Hussein atau Mas Abdul ya. Is that Hussein? Ya, Hussein. Ya. So, Mas maybe a bit introducing of you. Yeah. Abdul, is that okay? Yeah, that's it. Assalamualaikum everybody. My name is Abdul Karim from so I grew up in Manchester, England, but originally from Palestine, from Gaza, Khan Yunis, and I've been living in Jogja now for 4 years as an English teacher, and we're here today at the Mu'allaf Center, my first time here. Got some friends with us as well, so it's been a great experience here. If anybody wants to reach out, then feel welcome. Thank you. My name is Hussein Shamra from Melbourne, Australia. I'm here looking for business, so inshallah then we can all help each other to do something for our future. Dari Lebanon ini ada Mas Abdul. Mas Abdul mungkin sedikit kenalan sedikit sama teman-teman. Speak bahasa. Okay. Assalamualaikum semuanya, saya Abdal dari Kendari. Saat ini tinggal di Yogyakarta dan saya juga sudah gabung di sini di Mualaf Center. Dan mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama di sini dan juga saling mengingatkan kebaikan. Terima kasih. Ya. Thank you for your time. Thank you very much for your visit. I hope you like in Indonesia, like here, and we look forward for keep in touch. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih, sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya gimana? Kembali ke rumah ya. Kembali ke rumah. Aku tapi kok berkaca-kaca ya. Teman yang tahu perjuangan dulu gitu kan, terus meskipun sekarang ketemunya cuma setahun sekali, tapi kan ya tetap kayak kembali di rumah. Kayak flashback ya. Kemarin-kemarin tuh udah lama ke Jogja. Aku nangis. Sukses ya. Amin. Dimudahkan semuanya. Amin. Lancarkan semuanya.
kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya ini ibu ya? Belum sarapan? Masya Allah, ini banyak loh akhwatnya di depan saya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, jadi lebih keras begini, udah sarapan. Sarapannya apa bu tadi bu? Bubur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para asatid dan juga asatidzah yang duduk di lantai bawah ataupun duduk di lantai atas, dan juga kepada perwakilan takmir masjid dan musola yang berada di lingkungan sekitar gedung Mu'alaf Center Yogyakarta. Kemudian selamat datang juga kepada perwakilan RT 0405, kemudian kepada Ibu Duku Pandian, para aktivis dakwah dari Desa Binaan Mu'alaf Center Yogyakarta, ada yang datang dari Gantang gitu ya, dari Magelang. Kemudian dan yang pasti selamat datang kepada teman-teman Mu'alaf dan juga insan hijrah. Selamat datang di gedung Mu'alaf Center Yogyakarta pada hari ini. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita hari ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad tanggal 5 Mei 2024 atau bertepatan dengan tanggal berapa Ibu? 26 Syawal 1445 Hijriah. Jadi ini Ahad terakhir di hari Syawal ya. Tanpa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamara wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa tercurah kepada manusia terbaik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau. Ibu, ngantuk nggak Bu? Kemarin kita baru disibukkan dengan nonton bola ya, Indonesia ya. Jadi terpikir sebuah pantun ini. Nonton bola kabar di mana? Ya Pak ya, Sabi. Dia MCY enak betul sekali. Perkenalkan, nama saya Rina, selaku MC hari ini. Ya. Jadi besok kalau baru ada pertandingan bola mungkin bisa tuh. Jadi inspirasi bisa di MCY. Sebelum nobar kajian dulu, gitu. Selesai kajian nobar. Nanti ada screennya di sini ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah senang sekali hari ini melihat gedung MCY dipenuhi dengan seluruh keluarga besar Mu'alaf Center Yogyakarta. Di lantai atas lumayan penuh ini di bagian depan, kemudian di bagian belakang juga ya, ada di bagian bawah juga di lantai dasar ya. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama merajut ilmu dan menjalin ukhuwah. Adapun rangkaian acara pada hari ini saya bacakan, insya Allah ada pembukaan, pembacaan kalam ilahi, kemudian ada sambutan dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dan juga ada tausiah dan ada pembagian door prize. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya ya. Jadi dipersiapkan nanti ketika ada pembagian door prize itu biasanya pertanyaannya berkaitan dengan tausiah. Biar nanti pada ya, baiklah hadirin semuanya, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yakni
kalam ilahi kepada yang bertugas Mas Ahmad Fauzi dari Mualaf Center Yogyakarta dipersilahkan untuk naik ke atas untuk membacakan kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, jazakallah khairan kepada Mas Ahmad Fauzi yang telah membacakan kalam ilahi. Kita lanjutkan acara selanjutnya yang disambutkan dari perwakilan Mualaf Center Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Iwono, beliau selaku ketua dari Mualaf Center Yogyakarta. Kepada Bapak Doni Iwono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati para asatidzah, Ustaz Afan, saya berdiri Ustaz, rekan-rekan dari Mualaf, baik Mualaf Ahmad maupun Ikhwan, kami ucapkan selamat datang di gedung Mualaf Yogyakarta. Kami selaku pengurus Mualaf Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan tempat ini menyebabkan adanya pemisahan tempat yang kebetulan Allah masih izinkan nikmati baru sebatas ini. Kita tidak bisa dalam satu ruangan, akhirnya nanti yang di bawah mendengarkan tausiah Ustaz dari bawah Ustaz. Nanti agak kenceng aja. Selama 1 tahun ini tentunya Mualaf Yogyakarta banyak sekali kesalahan, kekhilafan, baik kepada rekan-rekan mualaf, pengurus, para asatidzah, kepada para sesepuh Mualaf Yogyakarta, dan tentunya kepada masyarakat Pandean, kepada Ibu Dukuh dan perwakilan RT. Sungguh kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kami, baik kepada para pengurus RT, kepada pemangku jabatan stakeholder di Pandean maupun kepada para warga saudara-saudara kami di Pandean. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga untuk kedepannya Mualaf Yogyakarta khususnya dengan adanya MCY di Pandean ini bisa memberikan sedikit banyak warna di dalam kehidupan warga di sini, tentunya yang positif dan tidak henti-hentinya. Saya pribadi saya mengatakan apabila ada yang salah dari kami, tolong nasihati dan tegur kami, Ibu dan sebagainya. Karena di sini rata-rata anak-anak muda semua dan mungkin ada salah-salah dari kami yang mungkin membuat Bapak Ibu semua kurang berkenan. Saya selaku yang diminta jadi ketua di sini, saya mohon maaf. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, kalau saya tidak salah, mualaf yang sudah bersahabat di Mualaf Yogyakarta ada sekitar 1.200 sekian. Kami mohon doanya kepada seluruh yang hadir agar rekan-rekan kita mualaf ini selalu diberikan ketabahan, keistiqomahan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian-ujian yang mereka hadapi, baik dari keluarga, komunitas maupun dari lingkungannya. Kurang lebihnya saya rasa tidak ahsan dan tidak baik saya lama-lama berdiri di sini, dan insya Allah nanti sebelum kajian mohon izin Ustaz, nanti qadaru atas izin Allah dan Allah ini ada saudara kita yang ingin mengikrarkan dirinya untuk memeluk agama Islam, satu akhwat dan satu ikhwan. Ya, sebentar lagi akan doa bersama oleh Ustaz Haris. Pada Ustaz Haris kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan wa akhwat sekalian dan jamaah seluruhnya, mari kita doakan saudara kita yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Semoga Allah berikan kekokohan,
kemantapan, kemudahan di dalam istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita angkat tangan kita dan kita tundukkan pandangan kita seraya menunduk dan mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten Ustaz, ternyata yang bawah mau diminta naik ke atas untuk bersyahadat bersama Ustaz Haris. Mohon maaf. Ya. Ya mohon yang Bapak Markus bisa segera naik ke atas. Karena ada kendala teknis mic di bawah, jadi yang di bawah diminta untuk naik ke atas. Ya, monggo Bapak Markus. Ya, Pak Markus saja, dan ini mas-mas dari Malaysia dan Thailand ingin menyaksikan prosesi persyahadatan. Monggo Ustaz saya. Baik Pak Markus, sebelum saya dipilih untuk mengucapkan kalimat syahadat, saya mau menanyakan kepada Pak Markus, sudah mantap memilih Islam? Sudah mantap memilih Islam? Sudah. Ya. Saya mau nanya, memilih Islam ini atas dasar paksaan atau tidak? Tidak. Dari hati. Tanpa paksaan siapapun dan atas dasar kecintaan. Semoga Allah beri kekokohan dan ikuti kalimat saya, Pak Markus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ini sudah selamat Al-Qudus, semoga diberikan istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, terima kasih Ustaz Haris sudah memberi persyaratan. Doa untuk Bapak Markus dan juga Adrian untuk penandatanganan sertifikat mualaf nanti bisa dibawa bersama Korlin ya Pak ya. Baik, kita doa bersama dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita doakan dua saudara kita yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, dan tentunya bagi kita juga yang sudah lama mengucapkan kalimat syahadat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan dalam ajaran Islam. Allah kokohkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab.
اللهم أنت ربنا آتي إخواننا Pak Markus وإخوتي نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا وارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Untuk Bapak Markus beserta rombongan dipersilahkan kembali ke tempat. Alhamdulillah, prosesi persyahadatan itu tidak lama ya Ibu ya teman-teman semuanya, hanya beberapa menit saja. Tapi yang beberapa menit ini tadi menjadi tiket dan pintu gerbang untuk perjalanan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah, kita pun juga bisa lebih semangat untuk terus belajar agama Islam, untuk terus menjalankan syariat Islam dan keseluruhannya ya. Baik, acara selanjutnya yakni tausiah nanti akan dibersamai oleh beliau Ustadz Haris. Namun sebelum tausiah dimulai, saya ingin tanya sama Ibu, kalau makan roti itu enaknya apa? Selesai katanya. Baik. Cek. Kalau makan roti pakai selai, jangan lupa siapkan secangkir kopi. Sekarang kopi ya. Kalau tausiahnya sudah dimulai, mohon disimak, jangan berhenti ya. Silakan disimak karena nanti akan ada pembagian dari juga. Kepada Ustaz Haris kami persilahkan untuk menyampaikan materi tausiahnya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Kepada yang saya hormati para asatidzah yang datang di acara Family Gathering Syawalan MCY pada pagi hari ini, kepada yang saya hormati seluruh pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus mengawal dakwah MCY ini. Kepada yang saya hormati para komunitas MCY, simpatisan, jamaah semuanya,
Semoga saya doakan juga diberikan kesehatan, istiqomah, husnul khotimah, rizki yang berkah. Yang sedang sakit Allah angkat sakitnya, yang sedang punya hutang Allah angkat hutangnya. Kayak ini ganti hutang, kayak amine pelan soalnya. Yang sedang sakit batuk Allah angkat batuknya. Yang sedang sakit flu Allah angkat sakit flu-nya. Yang sakit udun Allah angkat udunnya. Yang sedang sakit gigi Allah angkat sakit giginya. Semoga lewat silaturahim dan ngaji di pagi hari ini mendapatkan keberkahan semuanya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan berpantun terlebih dulu, meskipun saya tidak pandai pantun, tapi saya tadi mikir MC-nya membuat pantun. Saya coba buat pantun baru terpikir tadi. Tidak tahu ini bagus atau tidak ini. Ikan bandeng, ikan sepat, paling enak dimakan pakai kupat. Mari semangat bersilaturahim. Semoga MCY semakin di hati. Boleh borang. Ikan hiu, ikan tongkol, ikan bandeng, ikan kutuk. Itu nama ikan. Itu nama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Dua nikmat ini nikmat besar yang tidak bisa ditukar dengan nikmat apapun. Dua nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala sifati tidak bisa ditukar dengan harta bumi seisinya, bahkan 2 kali lipat. Dua nikmat ini, yang pertama nikmat iman dan Islam, itu tidak bisa ditukar kekayaan bumi seisinya. Allah sebutkan nikmat iman dan Islam itu nikmat besar di dalam surat Al-Maidah juz 6 ayat 36 baris ke-13, 14, 15 sebelah kanan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka memiliki bumi seisinya. Saya tanya jamaah, ada tidak orang di dunia ini yang memiliki harta bumi seisinya? Tidak ada. Siapa yang punya uang, uang itu jumlahnya sebesar bumi? Gak ada yang punya. Siapa yang memiliki emas, emas sebesar bumi? Gak ada yang punya. Bahkan seandainya seluruh kekayaan orang yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, tidak bisa membeli bumi. Tidak bisa. Dan Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum, seandainya mereka memiliki, lau anna lahum ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, isi bumi ini, wa mithlahu ma'ah, bahkan semisalnya 2 kali lipat, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk agar mereka menukar azab yang akan mereka dapatkan di hari kiamat. Itu dikasih, ibu bapak sekalian, dikasih agar terhindar dari azab yang pedih. Karena orang jika selain Islam, di dalam Quran dikatakan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan dientaskan oleh Allah. Dia akan terus kena. Karena kebaikan itu ukurannya adalah keimanan. Seseorang berbuat baik, ukurannya terlebih dulu adalah keimanan. Dan tadi saudara kita yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, itu nikmat besar
yang tidak bisa ditukar dengan bumi seisinya. Allah mengatakan, kalaulah orang kafir itu memiliki harta bumi seisinya, itu dikasih seandainya punya. Tapi mereka nggak akan memiliki. Seandainya ditukar, ma tuqbila minhum, kata Allah, nggak akan diterima penukarannya, nggak akan diterima oleh Allah. Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini nikmat besar, jamaah. Jangan sampai nikmat keimanan yang barusan didapatkan atau yang kita dapatkan sudah lama ditukar dengan satu kerdus sarimi, atau ditukar dengan rumah sebesar apapun rumahnya, nggak ada apa-apanya. Ditukar dengan kendaraan, ada yang gara-gara kekayaan dia murtad, ada yang gara-gara jabatan dia ada yang gara-gara terpikat oleh perempuan. Perempuan ini menurutnya cantik, putih kulitnya seperti sego, saking putihnya nih sama, sehingga dia murtad. Ada yang seperti itu. Ada yang terpikat dengan laki-laki ganteng, putih, gede, dhuwur, mancung dan lain sebagainya. Murtad perempuan ini. Itu nggak ada apa-apanya dengan kekayaan bumi seisinya. Padahal bumi seisinya ini ada kekayaan, ada jabatan, ada kecantikan, ada kegantengan banyak. Nikmat yang kedua, dan juga termasuk teman-teman MCY ini luar biasa. Karena aktivis, mereka mengorbankan tenaga, waktu. Di samping mereka memiliki ma'isyah, mata pencarian sendiri, tapi mengorbankan untuk betul-betul berjihad di jalan Allah ini. Dan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan seseorang itu kepada hidayah itu lebih mahal, lebih berharga, kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, khairul laka min humrin na'am, lebih mahal, lebih berharga daripada onta yang merah. Onta merah itu kalau dulu Lamborghini. Satu yang masuk Islam lewat tangan engkau, lewat bimbingan darimu, itu lebih mahal jauh nilainya di sisi Allah daripada onta yang merah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang mahal lebih daripada bumi seisinya itu nikmat kebersamaan, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ini Allah sebutkan di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayatnya kebalikan dari Al-Maidah tadi. Kalau tadi ayat 36, ini ayat 63. Barisnya 2, 3, 4. Posisinya sebelah kanan agak atas. Wa allafa baina qulubihim, Allah yang merekatkan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau Muhammad, kalimatnya sama dengan sebelumnya, menginfakkan harta bumi seisinya, sama dengan sebelumnya, bumi seisinya. Ma allafta baina qulubihim, engkau enggak bisa merekatkan, mempersaudarakan di antara mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang merekatkan, mempersaudarakan di antara mereka. Innahu azizul hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini jamaah yang dirahmati Allah itu berkisah, Allah menceritakan tentang persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Penduduk asli Madinah itu ada dua suku. Suku Aus dengan Khazraj. Itu penduduk asli Madinah. Aus dengan Khazraj. Penduduk asli Amerika apa ibu-ibu? Penduduk asli Amerika apa? Indian atau aborigin? Ada yang jawab aborigin ini. Indian. Penduduk asli Australia apa?
Penduduk asli Indonesia apa? Orang Jawa bilang Jawa. Nanti ada orang Bugis bilang Bugis. Nanti ada orang Sunda bilang Sunda. Allahu a'lam bishawab. Itu selesai. Allah yang lebih mengetahui. Orang Indonesia masih berdebat ini penduduk asli yang menempati pertama kali. Penduduk asli Madinah Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini sering bertikai, nggak pernah damai. Konflik kesukuan, perang berbulan-bulan damai, perang lagi, damai, perang lagi, terus seperti itu. Sampai Nabi datang dari Mekah ke Madinah, beliau mempersaudarakan Aus dengan Khazraj, dinamai dengan suku Ansor. Dengan apa? Kaum Ansor. Penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dinamakan dengan Muhajirin. Tidak pernah konflik sampai sekarang. Dan ini nikmat besar sehingga Allah mengatakan ma'allafta baina qulubihim. Engkau enggak bisa Muhammad membeli nikmat direkatkan hati mereka. Mungkin bisa disogok jamaah manusia itu, tapi hati enggak bisa dibeli. Ya atau tidak? Di depannya dia tampak manis, di belakangnya wah, orang gergeten, biasanya gitu. Tidak bisa dibohongi hati itu. Dan nikmat persaudaraan pada pagi hari ini kita rasakan. Semuanya berkumpul di MCY ini dalam rangka untuk bersilaturahim, saling menghalalkan. Kalau istilahnya tradisi di Indonesia itu ada tradisi baik, yakni halal bihalal. Halal bihalal itu kebalikan dari haram biharam. Kalau penjual dari Mekah itu boleh dicicipi masakan, dicicipi dagangannya, dia akan mengatakan apa? Halal. Tapi begitu ibu-ibu nyicipinya sampai seperempat kurma nih, seperempat kilo, biasanya penjual mengatakan apa? Haram. Karena nggak beli. Nyicipi toh begitu. Nah, halal bihalal itu baik. Cuma yang bikin tidak bagus apa? Meminta maaf menunggu bulan Syawal, itu menjadi tidak bagus. Kemudian juga memaafkan menunggu bulan Syawal, tidak bagus. Pada pagi hari ini kita dalam rangka dipersaudarakan oleh Allah untuk itu jamaah. Semoga persaudaraan ini kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan itu yang paling kuat ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan ada beberapa. Ada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan atas dasar nasab. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas dasar negara atau daerah. Ada ukhuwah antar suku. Tapi ukhuwah yang paling tinggi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah atas dasar nasab, ukhuwah atas dasar suku, ukhuwah atas dasar negara, ini semuanya akan terputus manakala berbeda keislaman dan keimanan. Apa kata Allah kepada anaknya Nabi Nuh? Anaknya Nabi Nuh Kan'an ini mengatakan, qala sa'awi ila jabal, wahai ayahku, aku akan naik ke atas gunung, ya'simuni minal ma', yang akan menghalangiku, menjagaku dari air padam, banjir bah itu, menyelamatkanku. Dia naik ke gunung. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini selain Allah yang Maha Rahim. Kan'an tenggelam. Nabi Nuh menangis terseduh-seduh karena menangisi nasib anaknya. Allah mengatakan, qala ya Nuh laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Kan'an itu bukan termasuk anakmu karena amalnya bukan soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin semuanya, ketika ukhuwah tidak didasarkan atas dasar keimanan, maka ukhuwah itu akan terputus, tidak akan bersama sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin.
pada hari itu para kekasih sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu menjadi musuh, sama membenci antara satu dengan yang lain, kecuali kecintaan, persaudaraan yang didasarkan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal, masih di bulan Syawal ini, yang Syawal secara bahasa peningkatan, saya memberikan sebuah tebakan kepada jemaah semuanya. Ada sebuah ekor binatang, yang ekor binatang ini tidak pernah turun, naik terus, naik. Ekor binatang yang lain itu turun, tapi ada satu ekor binatang yang naik ekornya. Ekor kambing turun, ekor sapi turun, ekor unta turun, ekor kucing turun, ekor yang lain turun. Satu ekor binatang ini naik. Apa itu ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Ibu, apa bu? Hah? Cicak ekornya nggak ada naik ini, cicak nggak ada. Apa ibu-ibu? Hah? Kucing ngamuk. Dia ekornya dikipat-kipatkan gitu ya. Ini ekornya naik terus, nggak pernah turun. Itu kan kalau ngamuk kucingnya, kalau nggak ngamuk. Ada yang tahu ibu-ibu? Ayam itu aja yang gini. Yang tahu Bapak Dorpres ya Ustaz. Apa? Nanti. Atau saya kasih tahu langsung ya. Ada yang tahu? Apa? Bukan. Campur ada yang gini juga. Ini ekornya gini, tegak, nggak pernah gini, apalagi nggak pernah gini. Ke bawah nggak pernah, ke samping nggak pernah, ke atas terus. Iya, kalau jengking ini. Iya, betul. Berapa jawaban akhirnya betul, Masya Allah. Nah, kalau jengking nanti ya. Ini dapat surprise, alhamdulillah. Kalau jengking, ibu-ibu, bahasa Arabnya itu akrobun, sama-sama akrobun. Atau bahasa Arabnya kalau jengking syawalatun. Nah, karena ekornya itu ke atas, sebagaimana bulan Syawal, maknanya Syawal peningkatan. Karena bekas daripada madrasah Ramadan kemarin, bekas madrasah Ramadan dipakailah setelah Ramadan bulan Syawal, sebagaimana ekornya kala jengking yang senantiasa ke atas karena bekas Ramadan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu menghapus dosa antara kita dengan Allah. Makanya Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang artinya membakar dosa antara kita dengan Allah. Maka saya katakan di Indonesia ini ada tradisi baik sebenarnya, baik, dan jangan sampai ini dinamakan bid'ah ini, wah bahaya. Halal bihalal, Syawalan itu bagus. Yang nggak bagus tadi, dia minta maaf di bulan Syawal, terus nunggu memaafkan di bulan Syawal. Padahal umur orang itu tidak ada yang tahu. Ini adat dan kaidah adat itu al-adah al-muhakkamah. Adat itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Sepanjang adat itu tidak melanggar, menerjang aturan dan syariat daripada Islam, jemaah. Syawal maknanya peningkatan, halal bihalal saling mengikhlaskan, maka itu melebur dosa antara sesama manusia. Dosa antara sesama manusia. Di bulan Syawal ini kita sempurnakan dengan saling melegakan kesalahan. Karena maaf itu bahasa Arabnya afwun. Afwun dari kata afa ya'fu afwan. Afa ya'fu afwan maknanya juga menghapus. Allah itu maha al-afwu. Al-afwu maknanya maha menghapuskan kesalahan.
Beda dengan ghafara yaghfir, maknanya mengampuni. Ghafara bermakna juga satara, menutupi. Jemaah. Jadi Allah mengampuni maksudnya Allah menutupi kesalahan hamba. Kalau Allah menghapus dosa, al-afwu maknanya catatan itu dihapus. Kalau Allah mengampuni, dosanya masih dicatat tapi dianggap lunas. Monggoyu mlebu surga wis lulus, wis tak ampuni, wis tak tutupi kesalahanmu, dosamu, saiki mlebu surga. Itu ghafara yaghfiru. Sementara kalau satara, ghafara maknanya satara tadi. Afa yafu, enggak ada bekasnya. Jelas ya? Jelas? Kalau begitu, orang memaafkan, karena memaafkan itu berasal dari kata al-afwu, tidak boleh lagi mengungkit-ungkit kesalahan. Enggak boleh, sedikit pun tidak boleh. Biar tahu ini be aku, biar enggak boleh, karena sudah memaafkan, seolah kejadian itu tidak terjadi. Kalau ada orang memaafkan masih mungkin meskipun sedikit, artinya dia belum legowo, belum memaafkan. Meminta maaf itu susah atau tidak jemaah? Meminta maaf susah tidak? Susah, karena terhadang oleh apa? Gengsi. Terus apa lagi? Sombong. Terus apa lagi? Perasaan merasa lebih daripada orang yang lain. Susah memaafkan itu. Ada yang lebih susah dari memaafkan apa? Meminta maaf. Meminta maaf itu susah. Ada yang lebih susah dari meminta maaf apa? Ya sudah saya kasih tahu. Saya salah nyebut. Ada yang lebih susah dari meminta maaf, yaitu memaafkan. Maka orang yang dia itu pemaaf besar keutamaannya di sisi Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Disediakan surga yang luasnya langit dan bumi, di antaranya untuk orang yang bertakwa, cirinya orang itu wal 'afina 'anil nas. Kita menteladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menceritakan sedikit jamaah sekalian pemaafnya Nabi agar kita termotivasi bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya beliau yang luar biasa. Nabi itu setiap hari, setiap saat disakiti oleh orang-orang munafik di Madinah. Di antara pimpinan munafik ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakiti Nabi dengan mengatakan Nabi itu rendah, zil. Nabi itu orang gila. Rasulullah SAW difitnah berbagai macam. Islam itu ingin hancur karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang sering memprovokasi agar Islam itu jelek. Tidak hanya Islam, tidak hanya Rasulullah, jemaah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, di antara yang menyebarkan berita hoax Aisyah itu berzina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan suatu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal. Nah, kalau bahasa Jawa ini bongko itu diobongi neraka jemaah. Karena orang jelek itu bongko. Nek wong apik jenenge sedo, siksane wis bakdo. Tinggal enake jemaah. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan kismin. Saking miskinnya jadi kismin jemaah. Enggak punya kain kafan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini enggak punya kain kafan. Sehingga anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini sahabat, namanya Abdullah, sama dengan bapaknya, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia, tolong hadiahkan kain gamis jenengan untuk saya kafani kepada bapak saya. Nabi tidak mengatakan bapakmu kurang ajar, bapakmu randi dugo, bapakmu itu
Saya disakiti, istri saya disakiti, enggak. Yang Rasulullah katakan apa? Baik, dikasih jemaah, dikasih kain gamis beliau dikasih kepada anaknya ini, dan anaknya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah sholli alaihi wa du'ulah, solatkan ayah saya dan doakan ayah saya. Nabi berkenan pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengatakan kepada anaknya, baik, ayahmu engkau rawat, engkau mandikan dan engkau kafani dengan gamis ini. Setelah itu engkau panggil saya akan pergi ke rumahmu. Nabi sempat pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul jemaah. Beliau pergi dan di sana ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau menepuk pundak Nabi, ya Rasulullah, alaysa Allahu anhaka an tusalliya 'alal munafiqin. Wahai Rasulullah, bukankah Allah itu melarang panjenengan untuk mensolati jenazahnya orang munafik? Orang munafik itu KTP-nya Islam tidak jemaah? KTP-nya Islam tidak? Islam, ono KTP biyen Islam dia. Karena secara zahir Islam, batinnya tidak Islam. Batinnya menyimpan kekufuran, kebencian yang dalam kepada Islam, pengen menghancurkan Islam. Nabi memilih hukum zahir. Hukum zahirnya Islam, dan beliau tidak tahu batinnya seperti apa. Pada saat itu belum turun ayat tegas untuk melarang mensolati jenazahnya munafik. Belum turun jemaah sekalian. Baru turun surat At-Taubah ayat 80. Juz 10 posisi sebelah kiri baris paling atas. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau memintakan ampun kepada mereka atau engkau tidak memintakan ampun. Makanya Nabi mengatakan ketika Umar itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa Allahu anhaka an tusalliya 'alal munafiqin? Wahai Rasulullah, bukankah Allah melarangmu untuk mensolati jenazahnya orang munafik? Nabi menjawab, aku diberikan dua pilihan oleh Allah. Engkau memintakan ampun atau engkau tidak memintakan ampun. Aku memilih memintakan ampun. Begitu lembutnya hati Rasulullah SAW, lembut sekali. Kemudian setelah itu Nabi menambahkan, seandainya saya tahu dengan memintakan ampun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali, itu bisa Allah ampuni Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akan saya mintakan kepada Allah. Akan saya mintakan kepada Allah. Karena Allah mengatakan intastaghfir lahum 70 marrah. Jika engkau memintakan ampun lebih dari sebanyak 70 kali, jika engkau memintakan ampun sebanyak 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, Allah enggak akan ampuni. Nabi menegaskan kepada Umar, kalau saya tahu wahai Umar, lebih dari 70 kali itu bisa mengampuni dosanya, akan saya lakukan. Nabi sempat mensolati jemaah, mensolati Allahu Akbar, dan banyak sahabatnya yang ikut beliau. Setelah itu beliau pergi ke kuburan mengantarkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di sana Allah tegur Rasulullah SAW dengan turunnya surat At-Taubah ayat 84. Dan ini sekaligus menegaskan banyak ayat Quran itu turun sesuai dengan firasatnya Umar. Ada beberapa ayat Quran itu turun sesuai dengan firasatnya Umar. Di antara ayat Khamr, ayat hijab, dan ayat ini. Ayat ini turun sesuai firasatnya Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan sekali-kali jangan engkau mensolati mereka Muhammad. Wala taqum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya. Enggak boleh. Setelah itu Nabi pergi. Ini bedanya kanjeng Nabi dengan kanjeng Parti zaman. Kalau kanjeng Nabi itu beliau maksum. Kalau mau tergelincir Allah luruskan. Iki loh sing bener Muhammad. Nabi pergi meninggalkan kuburan itu, dan beliau tidak berdiri lagi di atas kuburannya orang munafik. Gak pernah mensolati jemaah, karena Allah tegur. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang ingin saya tegaskan pada pagi hari ini, kalau kita ingin memiliki hati yang rekat, hati yang kuat jemaah, yang pertama kita harus menjadi orang yang pemaaf. Susah kalau orang itu pendendam. Dia memiliki hati yang rekat,
hati yang saling mencintai, hati yang saling menyayangi. Begitu juga dengan para sahabat, sangat pemaaf. Sangat pemaaf para sahabat itu. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, anaknya beliau Aisyah itu dituduh berzina tadi, ya Bapak Ibu. Nah, yang menuduh diantaranya, yang menyebarkan berita itu namanya kerabatnya Abu Bakar, Mishtah bin Usasah. Siapa? Ya, itu yang diantara ikut menyebarkan berita itu. Mishtah bin Usasah, kerabatnya Abu Bakar, setiap bulan nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Ternyata Aisyah ini dibebaskan tuduhan zina oleh Allah di surat An-Nur ayat 11. Dengan turunnya surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sampai selesai. Bahwa itu berita bohong, tidak benar. Abu Bakar pun bersumpah, demi Allah saya tidak akan menanggung nafkah lagi kepada Mishtah. Setiap bulan dia dicukupi oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar gregetan spontan mawon. Nah, ketika Abu Bakar mengucapkan sumpah seperti itu, Allah turunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Dan tidak patut orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dan juga kelapangan, dia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada orang-orang miskin, kerabatnya, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berilah. Dia itu wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Setelah turun ayat itu, ibu-ibu, setelah turun ayat itu, Abu Bakar merasa ayat ini jelas turun menyindir saya. Abu Bakar merasa banyak orang yang disindir tapi tidak ngerasa, gitu buatan. Tapi Abu Bakar merasa ayat ini pasti menyindir saya. Abu Bakar seketika itu mengatakan, bala uhibbu ayyafirallahu li. Ya Allah, aku ingin engkau memaafkan aku. Abu Bakar membayar kafarat sumpahnya dan mengantarkan nafkah kepada Mishtah. Abu Bakar minta maaf duluan. Luar biasa pemaafnya Abu Bakar. Dan yang kedua, jemaah, yang menghalangi rekatnya hati itu hasad. Ini bahaya jemaah. Hasad bahaya. Hasad itu tidak hanya berharap nikmat orang lain itu hilang. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Tidak hanya itu. Hasad ini jemaah, definisinya sekedar tidak senang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah hasad. Bahkan ibu-ibu pengajian artinya pakai gelang besar gitu, terus sampingnya dijauhi dulu le. Utangnya akeh kok gelangnya gede kayak ngono. Ini biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Biasa pakai gelang emas ibu-ibu atau bapak-bapak. Dijauhi, sampingnya jauh, iku ngono dudu emas tapi kuningan. Buat apa-apa bu, jenengan pakai emas buat apa-apa. Tetapi temennya ndak boleh hasad. Nggih, buatan sakit, buatan hasad. Ono sing kalung dipakai di luar jilbabnya nih. Padahal pakai hijab, ya, tapi kalungnya dipakai di luarnya. Itu aneh itu, seperti itu. Nah, itu untuk apa coba? Apa? Medali. Oh, medali. Nah, hasad itu dibagi jadi 3. Ada hasad yang boleh, namanya ghibthah. Ghibthah ini ingin meniru kebaikan orang lain, dan itu boleh. Tidak berharap nikmat itu hilang, ingin meniru kebaikan orang lain. Kalau ada orang yang ahli sedekah, ingin nyontoh seperti dia yang dermawan. Kalau ada orang yang ahli sholat, ingin nyontoh dia seperti orang yang ahli sholat, jemaah. Tidak berharap orang ini mugo-mugo atau mugo apa sakit dan sebagainya, tidak. Ada hasad yang ketiga, jemaah. Hasad yang kedua, yang pertama apa? Dia apa?
ingin meniru kebaikan orang lain. Yang kedua, hasad yang baru terbetik di dalam hati. Dia berusaha menyingkirkan itu. Setan membisik-bisikkan, dia berusaha menyingkirkan. Nah, yang kedua ini jamaah tidak boleh. Hasad yang nomor 2 ini tidak boleh. Karena kalau dia itu imannya betul, harusnya dia tidak boleh tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Tapi tidak berdosa. Yang nomor 2 ini tidak berdosa. Karena dia berusaha untuk menyingkirkan was-was itu. Ayo jangan. Dia tidak berdosa, tapi kondisi imannya kurang. Harusnya dia senang. Yang ketiga, yang dosa nomor 3. Yang dosa. Orang ini ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, dia membenci dan berusaha menjelek-jelekan orang yang mendapatkan nikmat. Bahkan supaya nikmatnya itu hilang. Hasad inilah yang menyebabkan Qabil membunuh Habil. Hasad inilah yang menyebabkan saudaranya Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur. Hasad ini berbahaya jemaah untuk persatuan. Karena harus dihindari. Yang kedua yang merusak persaudaraan apa? Hasad. Yang ketiga, dalam hadisnya Nabi mengatakan wala tanajashu wala tahasadu wala tanajashu. Tanajash, jual beli, tipu-tipu. Ini juga merusak persaudaraan. Jual beli, tipu-tipu gini jemaah. Jadi ada orang yang jual pakaian, misalkan harganya 100.000. Terus ada pembeli nawar, saya tawar 80.000. Terus ada orang lain yang pura-pura nawar. Entah dia memiliki hubungan pertemanan dengan penjual supaya temennya itu untung. Dia pura-pura nawar, saya tawar lebih 95. Tadi nawarnya berapa? 80, 95. Ini bukan jual beli lelang, tapi dia pura-pura beli, pura-pura membeli supaya si penjual ini menaikkan tawaran. Jelas gak? Itu jual beli munajasyah, tipu menipu, menyebabkan persatuan seseorang itu renggang. Kalau tahu yang membeli ini benci tidak kepada yang nawar jemaah, benci tidak kepada penjual, benci semuanya. Ini bahaya. La tahasadu wa la tanajashu, kata Nabi, wa la tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Yang ketiga yang merusak persatuan itu saling emosi, nggak rukun, tidak tegur sapa, nggak pernah orang ini kalau disapa assalamualaikum lengos. Inilah yang menyebabkan persatuan itu renggang. Padahal Nabi SAW mengatakan tidak halal seorang muslim bermusuhan kepada muslim yang lain, menghajar saudaranya di atas 3 hari. Dikasih kesempatan dia itu maksimal berapa? 3 hari. Nek pun 3 hari, jenengan harus saling rangkulan. Pun yang lalu biarlah berlalu. Demikian jamaah. Kemudian saya sebutkan yang keempat adalah wala tadabaru, saling membelakangi. Jadi kalau disokok alasan melengos. Anak sing ngejak ngomong WA-an. Ini juga tadabaru dengan WA-an. Wala yabi, yang terakhir wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan saling menjual di atas penjualan saudara. Menjual di atas penjualan saudara ini tidak boleh. Maksudnya bukan saingan jualan, bukan. Maksudnya menjual di atas penjualan saudara. Ada orang yang transaksi tapi dia masuk penjual yang lain, belum selesai transaksi atau sudah selesai, ujuk-ujuki sesuk tuku ning nggonku tak kei murah. Itu tidak boleh yang seperti itu jamaah, karena bisa mencederai persatuan. Semoga kita senantiasa dikuatkan ukhuwah kita dengan menghindari 5 sifat tadi yang tidak baik, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan sampai surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Ustaz Haris, jazakallahu khairan katsiran sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga menambah ilmu bagi kita semuanya. Nah, biasanya jemaah ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang bertanya, kali ini saya balik. Ustadz yang akan bertanya, nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan angkat tangan terlebih dahulu. Benar ya? Ya, disiapkan tadi memorinya, diputar lagi. Ya, monggo Ustaz. Baik, 3 pertanyaan Ustaz. yang bisa menjawab hadiahnya umroh ya Ustaz. Doa untuk berangkat umroh. Umroh, tapi di mimpi dulu insya Allah jemaah. Siapa nama kerabat dekat Abu Bakar yang dia itu ngacung dulu, jangan langsung jawab. Ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar yang ikut menyebarkan berita hoax bahwa putri beliau berzina. Siapa namanya? Angkat tangan terlebih dahulu. Yang belakang boleh, yang di bawah juga boleh. Nanti bisa sampaikan ke panitia, hadiahnya akan diantar ke bawah. Ada yang tahu belakang? Abu Bosong atau siapa? Oh ada, sebentar kita tanya. Mbak siapa dari mana? Marta dari Maguwo. Mbak Marta mana ya? Mbak Marta, masya Allah. Mbak Marta dari Maguwo. Kalau nggak salah, Miftah. Iya. Ya, Miftah. Itu kira-kira. Iya, agak beribet soalnya. Baik, betul ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Mbak, lagi Ustaz. Mbak Marta, monggo. Ya. Ada berapa cara ibu-ibu, bapak-bapak agar persatuan kita renggang harus melakukan apa dan menjauhi sifat-sifat yang tidak baik? Apa saja yang Nabi syaratkan dalam hadis riwayat Muslim? Menghindari sifat apa saja? Ini ketahuan nih siapa yang tadi tidur, siapa yang mencatat. Yang di bawah boleh nanti bisa disampaikan ke panitia. Sebutkan 3 saja. 3. Ibu. Oh ya ada, sebentar. Tak bebas sekalian. Nah. Ya. Baik. Mbak siapa dari mana? Mbak Ros dari Kauman. 3 aja ya Ustaz? Iya. Hasad, saling membelakangi dan berdiri di atas penjualan orang lain atau saudaranya. Oh iya. Menjual di Penjualan di atas penjualan saudara. Baik. Kalau yang lengkap yang pertama apa? Hindari sifat pendendam. Terus hasad. Terus apa lagi? Saling marah-marahan, saling membelakangi. Munajasyah, jual beli munajasyah juga tipu menipu dan menjual di atas penjualan orang lain, saudaranya. Oh, baik, terima kasih Mbak Ros. Ya, pertanyaan terakhir dari Ustaz Haris, semoga Ustaz. Pertanyaan terakhir ini lebih susah lagi. Siap-siap. Ya. Ada berapa hasad itu jemaah? Dan jelaskan. Ya, ada dan jelaskan. Ya, monggo. Ada berapa hasad? Ya, ada yang menjawab. Bagian belakang ada yang menjawab. Ini Mbak siapa? Saya Belinda dari Temanggung. Hasad itu ada 3. Yang pertama hasad ingin meniru kebaikan orang lain. Dibolehkan tidak? Dibolehkan. Yang kedua itu dibolehkan. Hasad kita pengen hasad tapi udah berusaha menyingkirkan biar gak hasad sama orang lain. Yang ketiga boleh atau tidak ini? Boleh. Yang kedua boleh tidak? Boleh kan udah berusaha untuk menyingkirkan hasad itu biar gak itu. Tidak boleh tapi tidak berdosa. Jangan boleh. Harusnya dia tidak gitu. Tidak boleh tapi dia tidak berdosa. Terus yang ketiga? Yang 3 berdosa kayak dengki.
iri melihat kenikmatan orang lain, kalau enggak orang lain itu menyikirkan, sudah nggak usah itu istilahnya, biar nikmatnya orang itu hilang. Yang ketiga gimana? Ininya tuh hasad, iri melihat Allah mengasih nikmat orang lain kayak dengki. Supaya nikmat itu hilang. Ya, singkatnya yang ketiga ibu-ibu, hasad yang ketiga berusaha benci kepada nikmat orang lain sampai menginginkan nikmat itu hilang. Itu yang dosa. Yang ketiga ini yang dosa. Dia tidak berusaha menghilangkan. Betul. Ya, terima kasih Mbak Belinda. Baik Ustaz, doa saja Ustaz. Nanti lagi setelah ini. Baik. Masih ada doa-doanya, tapi sebelum lanjutkan kita mohon doa bersama dari Ustaz Haris untuk kita semuanya. Mohon jemaah untuk menenangkan diri terlebih dahulu karena kita akan berdoa bersama. Ya, monggo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ya Allah, Engkau jadikan pertemuan kami di siang hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu dan berpisah juga karenamu ya Allah, yang kelak Engkau berjanji lewat lisan Nabi-Mu, seseorang yang bertemu dan berpisah karenamu Engkau berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman. Ya Allah, Engkau perbaiki agama kami ya Allah ya Rabb. Engkau perbaiki keimanan kami semoga ya Allah ya Rabb. Engkau perbaiki juga dunia kami ya Allah ya Rabb. Berikan keberkahan di dalam rizki kami, berikan tambahan ilmu, berikan kesehatan bagi kami agar mudah bagi kami untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah ya Rabb, agar mudah bagi kami untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah ya Rabb, dengan kelebihan rizki itu, dengan kesehatan. Ampuni diri kami ketika Engkau mewafatkan kami, rahmati kami ya Allah ya Rabb ketika kami sudah tiada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan kasih kepada Ustadz Haris. Kepada Ustadz Haris dipersilahkan untuk kembali bergabung dengan para asatidz. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan untuk berbagi berpress. Saya ingin bertanya untuk jemaah yang berada di atas, tolong dipersiapkan KTP-nya kalau ingin bawa KTP. Siapa yang usianya paling sepuh di antara jemaah? Nah, kemudian saya ingin minta tolong kepada penjaga buku tamu yang Ahmad dan yang Iwan yang datang pertama kali di dalam list tamu yang hadir, minta tolong perwakilan untuk memberikan berpes. Sambil kita menunggu yang di atas ini, ada yang menghirangnya paling sepuh, usianya paling sepuh siapa ibu? Angkat tangannya, monggo. Ibu siapa? Coba kita cek dulu. Ya, sambil menunggu teman-teman minta tolong yang datang pertama ya, teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Siti Rahayu, kelahiran tanggal 17 Agustus 1964. Saya Ibu Mimin, kelahiran 27 April 1961. Ada lagi 61 dan 65 di bagian depan, di bagian belakang ada yang 60. Lahiran 60. Baik, Bapak Ibu Wiwi ya Bu ya. Ibu Wiwin, baik Bu Wiwin dan seterusnya. Ya. Ibu Wiwin, ya, cek, monggo. Minta, ini laki-laki ya, sama minta. Baik, satu pertanyaan lagi untuk teman-teman Ahwat, mu'alaf, yang mu'alafnya bersyahadatnya paling terbaru apa ya? Baru saja, bukan yang tadi ya, yang lain. Ada yang baru merasakan puasa Ramadan pertama kali? Oh Ibu, baik, kita coba. Namanya Ibu siapa? Dani. Ibu Dani, kita tanya dulu bagaimana kesannya merasakan puasa Ramadan untuk pertama kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena pertama kalinya saya ikut tarawih, pertama kalinya saya masuk ke masjid di dekat rumah saya, terus pertama kalinya merasakan puasa dan sendirian. Insya Allah. Yang tadi. Jadi nikmatnya luar biasa. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kalau boleh tahu, kemarin sedikit saja ceritakan apa yang memotivasi Ibu untuk memeluk agama Islam dan bersyahadat. Sedikit saja. Karena sebelumnya saya Katolik.
saya pikir akan berhenti di Nabi Isa. Saya cari di kitab saya tidak ada Nabi Muhammad sama sekali. Tapi ternyata ya, jadi yang pertama itu kemudian saya teman saya bilang Yesus disunat enggak? Iya. Terus Yesus puasa enggak? Iya. Yesus meninggal dipakaikan kain kafan enggak? Iya. Waktu berdoa di Taman Getsemani Yesus bersujud enggak? Iya. Agama apa yang melakukan semua itu? Islam. Insya Allah. Jadi akhirnya ketemu ya Bu ya. Insya Allah. Dan semoga istiqomah ya Bu untuk belajar agama Islam. Baik. Ayo Ibu. Baik. Ya. Selanjutnya ada jamaah putri yang datang pertama kali. Ibu Safri Hermina. Ada? Oh, ya Masya Allah. Baik. Silakan Mbak Mina. Ya, sama-sama. Baik. Untuk jamaah putra nanti bisa menemui panitia. Namanya Bapak Dwi dari Krapia. Nanti bisa menemui panitia ya Pak sebelum kumpul untuk diberikan surprise. Ya. Baik. Kemudian saya pengen ini ada titipan untuk adakah adik-adik yang baru mau dititipkan satu orang? Siapa yang baru mau dititipkan? 2 orang. Ya boleh. Baik, 3 orang ya. Baik. Mbak panitia minta disiapkan lagi 3 ya. 2. Jadi nggak apa-apa, boleh kesini. Ya, coba dibacakan surat Al-Humazah. Hafal dua-duanya? Hafal. Yang hafal surat Al-Fil. Al-Fil Adibah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, untuk Mbak Adida silahkan. Satu lagi, ini Mbak siapa namanya? Amin. Mbak Amin bacakan surat apa ya? Baik, yang pendek aja deh. Surat yang mengatakan bahwa Allah itu satu. Apa? Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah, ini generasi penerus kita ibu-ibu. Mudah-mudahan belajarnya rajin. Silahkan Mbak Anin. Baik. Nah, sudah selesai pembagian berpresnya. Dan berakhirnya bagian berpres kali ini berarti menandakan pula berakhirnya acara kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara telah kita lewati.
Kini sampai kita di penghujung acara. Demikianlah acara pertemuan tahunan Mualaf Center Yogyakarta yang hari ini bertepatan pada tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah. Sekali lagi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, sekaligus kami mewakili seluruh pengurus Mualaf Center Yogyakarta dan panitia memohon maaf atas kekurangan dan juga atas khilaf kami. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum turun ada nyanyiannya ya. Kalau saya bilang MCY, jawabannya smart, solutif, inspiratif. Tanya-tanyanya nanti gini, yang inspiratif gitu ya. Allahu Akbar. Smart, solutif, inspiratif. Allahu Akbar. Bisa? MCY, smart, solutif, inspiratif. Allahu Akbar. Beda. Jika ada yang mau tenggak, kami persilahkan hati-hati di jalan. Sehat selalu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pengajian Mualaf Center Yogyakarta. Untuk kajian Ahmad akan dimulai bulan ini. Kemudian untuk kajian Iman juga setiap Sabtu seperti biasanya. Insya Allah akan segera beredar poster-poster kajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kita ngobrol sebentar ya, boleh ya? Sini aja Pak. Iya, aku nyeker dong. Sini aja Mbak. Tangan dulu. Sebentar ngobrol. Sama suami kok ini? Iya. Oh, gitu. Assalamualaikum, Mbak Sinten niki namanya? Mbak Novi. Mbak Novi. Aslinya? Kauman. Iya. Dulu awal ikut kajian dari pas di Kauman ya? Iya. Tahun berapa itu? Itu udah lama banget saya punya anak yang kedua. Itu saya ikut kajian di perpustakaan. Perpustakaan, betul. Iya. Generasi awal waktu Mumtazah ya. Oke, iya. Dulu anaknya 2, sekarang sudah 4. Masya Allah. Kesannya gimana Mbak Novi dari mulai awal tahu Mumtazah, MCY sampai hari ini, apa yang Mbak Novi lihat? Saya pengalaman pertama ikut Mumtazah itu Masya Allah sekali. Saya bisa bertemu dengan ukti akhwat yang solihah gitu. Ya Allah, Masya Allah, saya di sana bisa kenal sama Mbak Liana, sama Mbak Novi. Ini tadi ya Allah sempat merinding saya ketemu Mbak Novi. Udah lama banget saya tidak ketemu Mbak Novi. Saya bisa kenal Mbak Istinya Masya Allah, saya itu sangat membekas sekali dan semoga bisa membawa saya ikut panjenengan menjadi ukti yang solihah. Amin. Masya Allah, saling mendoakan ya. Sama-sama berproses menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Kesannya dari acara ini apa tadi? Kesannya Masya Allah itu para ibu-ibu banyak yang sepuh itu sangat semangat sekali karena beliau pengen menimba ilmu, pengen ya itu tadi berkumpul dengan orang yang solih itu tadi ya. Bismillah seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Novi sudah hadir memenuhi undangan. Mudah-mudahan kita bisa kepanggil lagi, ketemu amin. Dan mudah-mudahan bisa ikut kajian lagi nanti. Ya mungkin agak-agak jauh ya, sesekali nanti bisa kesini gitu karena memang pindah ya, dulu di Perpus, sekarang di gedung rasanya dulu itu sempat sedih ya. Sedihnya? Kok pindah gitu loh. Kok pindah. Udah nggak ketemu. Ini tadi dari rumah itu nanti ketemu Mbak Novi, nanti ketemu Mbak Liana, nanti banyak ketemu teman-teman. Masya Allah, ada rasa gelo juga mungkin ya waktu itu pindah ya dari sana terus ke sini. Mungkin jaraknya juga dulu bisa jalan kaki ya kan. Sekarang harus agak effort naik kendaraan gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Novi. Terima kasih. Sehat-sehat, sukses terus. Amin. Terima kasih Mbak. Sudah ditunggu itu anak-anak itu. Matur nuwun nggih, Mbak Novi, matur nuwun sangat. Ini saya ambil lagi. Kok nggak ketemu sih kita tadi? Iya, sini ngobrol dulu. Dijemput toh? Pakai Grab. Oh, pakai Grab. Walah, ngerti yo tak terke mau. Ngobrol sebentar ya sambil nunggu Grab. Oke, sip.
Ini sudah sama beda lagi, ini sama Mbak Fani. Iya. Natasha Revani ya panggilnya. Iya. Panggilannya Fani. Iya. Tadi udah ikut pertama kali ikut kegiatan acara di Mualaf Center Yogyakarta pas bulan Syawal ini, kesannya gimana Mbak Fani? Banyak ilmunya sih tadi, yang terutama yang harus dijauhi ada 3 itu tadi. Oh iya, tadi ya. Iya. Oke. Menyimak berarti ini Iya, tadi. menyimak dong. Kan pertama kali supaya dapat ilmunya. Senang sih, mungkin emang belum banyak teman, belum ngobrol-ngobrol, tapi ketemu banyak orang ya tadi ya. Kesannya gimana? Senang nggak? Happy nggak? Apa? Happy. Gimana? Happy ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Fani sudah terima kasih hadir juga, Cil, ya. memenuhi undangan kami. Iya. Jangan bosen, nanti Iya. insya Allah ketemu lagi di kajian kita. Ya, Rutin. setiap hari Minggu ya. Siap. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Sehat-sehat.